Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semuanya, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita dapat melangsungkan perkuliahan perdana kita untuk mata kuliah karya tulis ilmiah, yakni dengan semester 5 program studi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta. Baik, sebagai untuk mengawali perkuliahan kita, adapun kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ke depan adalah proses perkuliahan kita akan lakukan daring 100%. Dan meskipun daring, meskipun online atau secara virtual, tetap kita akan lakukan sebanyak 14 kali pertemuan. Dan mata kuliah ini adalah atau memiliki 2 SKS. Sedangkan media pembelajaran yang akan kita gunakan selama perkuliahan mata kuliah karya tulis ilmiah, kita akan menggunakan berbagai macam media, baik yang difasilitasi oleh kampus ataupun melalui media lain seperti video yang saya unggah di YouTube channel atau dari Zoom, Google Meet, WAG dan lain sebagainya. Sedangkan tata tertib yang akan kita berlakukan adalah menyesuaikan dengan media yang kita gunakan. Seperti hari ini kita menggunakan video yang saya unggah di YouTube, maka presentasinya nanti juga menyesuaikan. Jadi seperti di YouTube ini, silahkan Anda tulis nama lengkap _NIM di kolom komen di bawah video ini. Nah, itu adalah salah satu bentuk presensi atau bukti kehadiran Anda. Dan ini akan saya rekap saya rekap sepanjang 1 jam pertama dari video ini diunggah. Begitu. Kemudian untuk evaluasi dan penilaian, pertama dari disiplin dan kehadiran, seberapa on time Anda mengikuti perkuliahan yang kita adakan. Kemudian seberapa sering atau seberapa rajin Anda menghadiri perkuliahan yang kita lakukan. Kemudian partisipasi aktif selama perkuliahan, baik melalui melalui chat room atau pesan atau pesan di ini direct message dan sebagainya. Dan juga melalui asesmen atau penugasan, dan terakhir dari UTS dan UAS. Itu tadi seputar evaluasi dan penilaian selama 1 semester ini untuk mata kuliah karya tulis ilmiah. Sedangkan deskripsi mata kuliah kita ini adalah mata kuliah yang wajib ditempuh untuk seluruh mahasiswa, khususnya di program studi Akidah dan Filsafat Islam, lebih spesifik lagi untuk semester 5 atau diadakan di semester 5. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa, bukan hanya pengetahuan tetapi juga keterampilan. Sehingga apa? Sehingga mahasiswa dapat terampil untuk bisa menghasilkan karya tulis yang berkualitas dengan cara yang benar atau sesuai dengan metode yang sudah ditentukan. Itu deskripsi dari mata kuliah kita. Sedangkan apa saja yang akan kita pelajari, kita bahas dalam mata kuliah ini. Pertama, mulai dari konsep karya tulis ilmiah. Pengertiannya itu apa, kemudian macam-macamnya itu apa, yang membedakan karya tulis ilmiah dengan karya tulis yang tidak ilmiah itu apa, jenis-jenisnya apa saja. Nah, ini kita bahas di konsep karya tulis ilmiah. Begitu juga dengan jenis-jenis kegiatan ilmiah. Artinya ada banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah yang juga perlu kita ketahui dan kita pelajari pada mata kuliah ini. Kemudian ada tata cara penulisan karya tulis ilmiah, itu sudah pasti ya. Sedangkan materi yang bersifat praktis, nanti kita akan mengenal dan mempelajari bagaimana memasukkan referensi atau mengatur referensi
dengan menggunakan referensi manager. Di sini kita akan mempelajari bagaimana penggunaan Mendeley. Kemudian penyusunan proposal skripsi, artikel ilmiah, tugas kuliah, dan esai, dan terakhir adalah bagaimana caranya untuk mengecek plagiarisme. Nah, untuk mata kuliah karya tulis ilmiah dengan di kelas saya, nanti saya akan menawarkan 3 output ya. Silakan Anda memilih salah satu dari ketiga output ini sebagai hasil kita sudah melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah karya tulis ilmiah. Yang pertama, Anda boleh memilih untuk menulis artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal. Yang kedua, di jurnal ilmiah. Yang kedua adalah KTI populer, itu yang bisa Anda publikasikan di media cetak maupun media online. Dan yang ketiga adalah berupa proposal skripsi. Jadi saya menawarkan silahkan Anda memilih satu di antara ketiga output ini sebagai hasil dari mengikuti perkuliahan untuk mata kuliah karya tulis ilmiah. Berikutnya kita akan langsung masuk ke pengantar dari mata kuliah ini. Apa sih yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah ini pada dasarnya adalah sebuah laporan yang tertulis di mana ia menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh seseorang maupun beberapa orang yang disebut dengan tim atau kelompok, yang mana penulisan ini harus sesuai dengan kaidah tertentu dan etika keilmuan yang sudah disepakati dan dipatuhi oleh komunitas keilmuan. Atau bisa kita katakan karya tulis tersebut itu dibuat untuk taruhlah memecahkan sebuah permasalahan gitu, yang mana itu berlandaskan pada teori dan metode ilmiah. Nah, apa yang membedakan karya tulis ilmiah dengan karya tulis tidak ilmiah misalnya adalah beberapa karakteristik di bawah ini ya. Yang pertama, karya tulis ilmiah itu bersifat objektif. Apa maksudnya objektif? Data dan fakta itu harus berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Kesimpulan itu berdasarkan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya tidak bersifat subjektif gitu ya, tetapi bersifat objektif berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Yang kedua, karya tulis ilmiah itu bersifat netral. Maksudnya netral apa? Bebas dari kepentingan tertentu, kepentingan apapun, baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok gitu ya, kelompok tertentu, misalnya partai politik atau kelompok apapun lah gitu. Yang ketiga, karya tulis ilmiah itu bersifat sistematis. Sistematis di sini artinya mengikuti sistematika atau pola yang sudah ditentukan. Misalnya urutannya bagaimana, klasifikasinya bagaimana, apa yang dimasukkan di bab 1, apa yang dimasukkan di bab 2, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini juga bisa menyesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan misalnya di instansi tertentu atau lembaga tertentu. Misalnya kalau kita menulis skripsi di IAIN Surakarta, berarti ketentuannya juga mengikuti yang ada atau yang diberlakukan di IAIN Surakarta. Berikutnya bersifat logis. Logis itu apa? Artinya mengikuti pola nalar baik induktif ataupun deduktif, tergantung. Kalau misalnya kita ingin menyimpulkan sebuah fakta atau sebuah data, maka mungkin yang kita butuhkan adalah pola nalar yang induktif. Tapi kalau yang kita inginkan adalah untuk membuktikan suatu teori atau hipotesis gitu ya, maka mungkin lebih cocoknya kita menggunakan pola nalar yang bersifat deduktif. Nah, ini yang kelima, karya tulis ilmiah itu artinya menyajikan fakta, bukan emosi atau perasaan, atau tidak bersifat emosional. Artinya pernyataan yang disampaikan, uraian-uraian, simpulan yang dihasilkan itu harus faktual gitu, sehingga kita menghindari ungkapan-ungkapan yang bersifat dramatis gitu, yang menggebu-gebu, yang sifatnya kampanye gitu ya. Kita menghindari hal tersebut.
Nah, dan terakhir adalah menggunakan bahasa formal. Kemudian jenis karya tulis ilmiah. Ada banyak jenis karya tulis ilmiah ya, artinya bukan hanya berupa tesis, bukan hanya berupa skripsi, tetapi ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama adalah makalah. Makalah itu apa? Makalah itu adalah sebuah tulisan yang bersifat ilmiah tadi, yang ditulis untuk tujuan memenuhi salah satu tugas atau memenuhi sebuah tugas gitu. Misalnya kalau kita mahasiswa mata kuliah tertentu, jadi biasanya kita dapat tugas nih. Nah, untuk memenuhi tugas kuliah sebuah mata kuliah, maka kita menulis makalah gitu. Nah, atau itu disebut dengan makalah. Yang kedua, laporan penelitian. Kita melakukan penelitian, hasil dari penelitian yang kita lakukan berupa laporan tertulis, itu disebut dengan karya tulis ilmiah yang namanya adalah laporan penelitian. Nah, kemudian ada kertas kerja. Kertas kerja itu tujuannya untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh si penulis ya. Kemudian ada skripsi, tesis, disertasi, ini untuk memenuhi jenjang pendidikan formal. Skripsi untuk S1, tesis untuk S2, disertasi untuk S3 gitu. KTI populer. Nah, ini KTI populer ini adalah karya tulis ilmiah yang nantinya akan dipublikasikan di media cetak maupun media elektronik ya. Dan terakhir adalah orasi ilmiah. Orasi ilmiah ini biasanya disampaikan dalam kegiatan yang bersifat akademis di perguruan tinggi, misalnya dalam acara peresmian guru besar gitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita yang perdana ini untuk mata kuliah karya tulis ilmiah. Untuk selanjutnya kita bisa diskusikan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di WAG yang kita miliki. Saya akhiri sampai di sini. Usikum wa ya nafsi bittaqullah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.